sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Krisnogososro Sabu Inten karya Esa Mintarja. Kali ini dalam episode Aryo Saloko membawa laskarnya ke Pamingit. Selamat menikmati, salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Jaladri dan Panjawi selesai dari tugasnya di Pamingit, kemudian melaporkan semua kejadian yang terjadi di sana pada Aryo Saloko dan semua pimpinan Laskar Banyu Biru. Kemudian bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Apa yang dikatakan oleh Ki Ageng Surodipoyono ternyata benar. Bugel Kaliki itu benar-benar tidak berkurang tenaganya. Ketika matahari telah mencapai puncaknya, orang itu masih saja segar seperti semula. Untunglah bahwa Wulungan telah mengatur anak buahnya, sehingga mereka tidak menumpahkan seluruh tenaga mereka. Berganti-ganti mereka menempatkan diri di garis pertama, sehingga dengan demikian mereka telah menghemat tenaga mereka. Gupito pun ternyata adalah seorang pemimpin yang baik. Ia dapat menguasai laskarnya sebaik-baiknya, meskipun orang-orang dari golongan hitam itu menyerbu dengan tak teratur. Namun mereka tetap melawan dalam gelar yang baik. Pada dasarnya setiap orang dari golongan hitam itu mempunyai kelebihan dari setiap orang di dalam Laskar Gupito. Namun karena kerjasama mereka lebih rapi serta jumlah mereka lebih banyak, maka mereka pun dapat memberikan perlawanan yang cukup. Sedang di tempat lain aku lihat Ki Ageng Surodipoyono terikat dalam pertempuran melawan Nogoposo. Mereka berdua ternyata memiliki banyak kelebihan daripada manusia biasa seperti aku ini. Melihat cara Ki Ageng bertempur, aku menjadi bangga hati. Seolah-olah terbayang kembali masa kanak-kanakku. Masa daerah Perdikan Pangrantunan mengalami masa-masa yang cemerlang. Tak seorang pun yang mengganggu perkelahian kedua orang itu, baik laskar dari golongan hitam maupun laskar Pamingit. Seolah-olah mereka dibiarkan berbuat sesuka hati mereka. Tapi aku tak sempat menyaksikan lebih lama, sebab di hadapanku menyambar-nyambar dengan dahsyatnya si bongkok dari Gunung Cermi. Aku tidak mau menjadi korban begitu saja. Karena itu aku pun berusaha untuk melindungi diriku sebaik-baiknya. Bahkan ternyata orang-orang Pamingit itu pun tidak membiarkan aku terbunuh tanpa pembelaan. Setiap Bugel Kaliki mencoba menyambar aku, orang-orang Pamingit itu pun selalu melindungi aku dengan panah-panahnya atau dengan pedang-pedangnya. Demikian pertempuran itu berlangsung sehari penuh. Tak dapat dikatakan siapa yang memperoleh kemenangan, selain korban jatuh satu demi satu dari kedua belah pihak. Pertempuran itu pun masih belum berkisar dari medan yang sama. Meskipun kedua belah pihak berusaha keras untuk mendesak lawan-lawan mereka, orang-orang hitam yang marah itu mencoba mengusir orang-orang Pamingit dari Kepandak. Sedang orang-orang Pamingit berusaha untuk mendesak orang-orang hitam itu masuk ke dalam kota atau meninggalkan Pamingit sama sekali. Namun mereka masing-masing terpaksa mengakui kegigihan lawan. Sehingga ketika matahari telah tenggelam di balik ujung-ujung perbukitan di sebelah barat, terasa betapa letih menyusup ke dalam tubuh. Karena itu ketika terdengar tanda-tanda untuk menghentikan pertempuran, kedua belah pihak yang
telah tenggelam dalam kepayahan yang sangat, segera menarik diri mereka masing-masing. Orang dari golongan hitam yang biasanya tidak mengenal waktu untuk bertempur, saat itu agaknya benar-benar telah kehabisan tenaganya. Mereka pun segera menarik pasukan mereka dan mengundurkan diri dari garis pertempuran. Hanya Wulunganlah yang agak sulit melepaskan diri dari serangan-serangan Bugel Kaliki. Meskipun malam menjadi semakin gelap, untunglah bahwa orang tua itu pun akhirnya merasa perlu untuk menghentikan pertempuran. Sebab di dalam gelap malam panah-panah orang Pamengit itu menjadi semakin tidak jelas. Dan dengan demikian Bugel Kaliki merasa bahwa bahayanya menjadi semakin besar. Ki Ageng Surodipoyono menghentikan pertempuran pula. Aku tidak tahu bagaimana mereka berjanji, sehingga mereka masing-masing meninggalkan medan itu pula. Demikianlah pertempuran di hari pertama itu berakhir dan berakhir pula ceritaku. Malam itu aku mohon izin untuk meninggalkan Pamingit, sebab aku telah berjanji dengan Kakang Penjawi Ki Ageng Surodipoyono tidak menahan. Namun demikian Ki Ageng berpesan, "Jaladri, sampaikan apa yang kau lihat kepada cucuku. Katakan bahwa hari ini berapa puluh orang dari Pamingit telah jatuh menjadi korban di Kepandak, dan mungkin juga di Sumber Panas. Aku mengharap sebentar lagi Lembu Soro akan mengirimkan orangnya kemari, mengabarkan apa yang telah terjadi. Tetapi yang pasti bahwa besok akan jatuh pula korban-korban baru. Aku tidak tahu berapa hari pertempuran akan berlangsung, dan aku tidak tahu apakah kami akan berhasil mengusir orang-orang golongan hitam itu dari Pamingit. Salamku buat cucuku, buat Anggir Maiso Jenar, serta sahabat-sahabatnya, serta buat Wonomerto yang setia. Kalau Laskar Pamingit tidak mampu lagi bertahan di Kapandak, kami akan mundur ke Pangrantunan. Sedang Laskar Lembu Soro harus bergabung pula ke sana." Suara Ki Ageng Surodipoyono kemudian menurun. Entahlah apa yang aku masih akan dapat bertemu dengan cucuku itu. Jaladri mengakhiri ceritanya. Dari wajahnya terbayang perasaan yang muram. Agaknya pesan Ki Ageng Surodipoyono itu sangat terkesan di hatinya. Suasana di pendopo itu menjadi sepi, hening. Masing-masing duduk dengan tenangnya. Ada sesuatu yang tersangkut di dalam dada mereka, sehingga akhirnya suasana sepi itu dipecahkan oleh suara Aryo Saloko mengejutkan. "Apa yang kau lihat di Sumber Panas, Kakang Penjawi?" Penjawi terkejut. Ia mengangkat wajahnya memandang Aryo Saloko. Kemudian diperhatikannya satu demi satu setiap wajah dari mereka yang duduk di pendopo itu. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia pun menjawab, "Aku tidak mengalami pertempuran seperti Adi Jaladri, namun aku dapat menyaksikan sebagian darinya. Sedang sebagian aku dengar dari orang Banyu Biru yang telah aku hubungi sebelumnya. Di Sumber Panas, Ki Ageng Lembu Soro dan Sawung Sariti pun mempunyai pekerjaan yang berat. Sebab di antara orang-orang hitam yang harus dilawannya terdapat Simorudro, Pasing Singan, dan Suro Sarunggi. Ketiga-tiganya berkumpul, potong Aryo. Ya, ditambah dengan Rowoijo dan Joko Soko, sambung Penjawi. Gila, desis Wonomarto. Ya, Penjawi meneruskan. Karena itulah maka mereka mengalami tekanan yang luar biasa. Untunglah bahwa orang asing yang diceritakan oleh Adi Jaladri benar-benar datang ke Sumber Panas. Dari jauh aku tidak dapat melihat bagaimanakah bentuk tubuh serta wajahnya. Namun dari sekian banyak orang, aku dapat mengambil kesimpulan bahwa orang itu memiliki kesaktian yang tak ada bandingnya. Ia dapat melawan salah seorang dari tokoh hitam itu seorang diri. Sedang Ki Ageng Lembu Soro dan Sawung Sariti masing-masing memerlukan beberapa puluh orang untuk membantunya. Apalagi kelompok-kelompok lain,
mereka harus berjuang mati-matian melawan Ploijo dan Joko Soko. Ketika Penjawi berhenti bercerita, kembali pendopo itu menjadi sepi, sehingga tarikan napas mereka yang lebih cepat dari biasa menjadi semakin tegang. Sesaat kemudian Penjawi meneruskan, korban berjatuhan, namun Laskar Pamingit jauh lebih banyak dari Laskar golongan hitam itu, sehingga pekerjaan orang-orang dari golongan hitam tidak ringan. Meskipun demikian, nampaklah setapak demi setapak mereka mendesak maju. Ki Ageng Lembusuro terpaksa menarik diri dan mempergunakan segenap tenaga cadangan yang ada. Sehingga dengan demikian, korbannya pun menjadi semakin banyak. Meskipun beberapa puluh orang dari golongan hitam itu jatuh pula, namun keadaan Laskar Ki Ageng Lembusuro tak menyenangkan. Kekuatan Ki Ageng Lembusuro telah dikerahkan ketika matahari telah berada sejengkal di atas punggung bumi. Namun karena tekanan yang dahsyat, maka Laskar itu pun terpaksa menarik diri. Untunglah bahwa senja turun, sehingga ketika Laskar Pamingit telah mempergunakan kekuatan terakhirnya, jatuhlah malam dengan cepatnya. Sungguh suatu pertolongan yang tiada taranya. Ketika itu Laskar Pamingit telah terpaksa meninggalkan sumber panas dan mundur beberapa tonggak ke pedukuhan di belakangnya. Aku sekali lagi mencoba mencari orang-orang Banyu Biru yang berjanji akan memberi aku beberapa keterangan. Dari orang-orang itulah aku mendengar bahwa orang asing yang tak kukenal itu mencoba memberi beberapa petunjuk pada Lembusuro. Ia mengharap tidak-tidaknya besok pagi Laskar Lembusuro dapat bertahan di tempatnya. Tetapi aku tidak sempat melihat pertempuran hari ini. Mudah-mudahan orang asing itu dapat memberi sekedar napas kepada Laskar Pamingit. Panjawi berhenti bercerita. Sekali lagi ia memandang wajah Aryo Saloko. Dilihatnya keringat mengalir dari keningnya. Matanya yang tajam menatap lantai di hadapannya. Pendopo itu kembali digenggam oleh kesepian. Cerita Penjawi dan Jaladri menumbuhkan perasaan yang aneh. Tidak saja pada Aryo Saloko, tetapi juga setiap hati para pemimpin Laskar Banyu Biru. Berkali-kali terngiang di telinga mereka, korban berjatuhan, dan korban pada Laskar Pamingit itu masih akan bertambah-tambah. Dalam keadaan itu terdengar Maiso Jenar bertanya, Penjawi atau Jaladri, tahukah engkau bagaimana bentuk tubuh orang yang tak kau kenal itu? Penjawi menggeleng, tetapi Jaladri menjawab, sungguh tak tersangka bahwa orang itu mempunyai kesaktian yang mengagumkan. Tubuhnya tidak lebih gagah dari seorang perempuan. Suaranya pun kecil, nyaring seperti suara perempuan. Titis anganten, potong Maiso Jenar cepat-cepat. Orang sakti dari Banyuwangi. Titis anganten, ulang Kebu Kanigoro dan Aryo Saloko hampir berbareng. Ya, jawab Maiso Jenar. Aku pernah ditolongnya pula dari terkaman Simorodro tua. Aku pernah mendengar namanya, gumam Kebu Kanigoro. Ayah pernah menyebut-nyebutnya. Ia datang tepat pada waktunya, sahut Maiso Jenar. Lalu suasana menjadi sepi kembali. Masing-masing hanyut dalam angan-angan mereka sendiri. Dalam keheningan itu tiba-tiba terdengar suara Aryo Saloko. Nah, kalian telah mendengar apa yang telah terjadi di Pamingit. Tak seorang pun yang menyaut, mereka masih tetap dalam kediaman yang beku. Ketika tak seorang pun yang bersuara, bertanyalah Maiso Jenar. Apakah yang akan kau lakukan, Aryo? Aryo tidak segera menjawab. Ia memandang berkeliling seolah-olah ia minta pertimbangan dari mereka. Meskipun demikian, otaknya yang cerdas segera menangkap maksud pertanyaan gurunya. Di dalam dadanya selalu berdentang pesan yangnya kepada Jaladri.
Aku tidak tahu apakah kami akan berhasil mengusir orang-orang golongan hitam itu dari Pamingit. Dan seterusnya entahlah, apakah aku masih dapat bertemu dengan cucuku itu. Maka kemudian ia pun berkata lantang, "Nah, apa kata kalian? Bukankah dalam keadaan yang sulit itu, kita dapat mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya? Hari ini kita akan dapat menghancurkan Laskar Pamingit itu. Dengan demikian Banyu Biru akan menjadi milik kita. Bahkan Pamingit pun kemudian akan kita duduki setelah kita berhasil menumpas Laskar dari golongan hitam." Para pemimpin Laskar Banyu Biru itu tiba-tiba terkejut mendengar kata-kata Aryo Saloka. Meskipun mereka datang ke perbatasan untuk maksud itu, namun tiba-tiba terasa sesuatu keganjilan di dalam dada mereka. "Mengapa kalian diam?" tanya Aryo Saloka. "Kesempatan ini tak akan berulang." Para pemimpin Banyu Biru itu masih diam. Mereka tidak tahu perasaan apa yang bergolak di dalam dada mereka sendiri. Hanya Maiso Jenar yang kemudian menjadi gelisah. Namun ia masih berdiam diri pula. Ia sedang meraba-raba maksud pertanyaan muridnya itu dengan suatu kepercayaan yang penuh bahwa muridnya adalah seorang yang berhati jantan, namun berotak cemerlang. Karena itu ia masih menanti maksud Aryo Saloka. Memang Aryo Saloka benar-benar seorang pemuda yang cakap. Ia dapat melihat keadaan dengan cermat. Dalam saat yang pendek, ia dapat merasa bahwa hatinya bergolak ketika ia mendengar cerita Penjawi dan Jaladri. Demikian pula agaknya perasaan yang bergetar di dalam dada setiap pemimpin Laskar Banyu Biru itu. Bagaimanapun mereka membenci dan bahkan mereka telah berjanji untuk berjuang mati-matian mengusir orang-orang Pamingit dari Banyu Biru, serta kalau perlu mereka akan saling membunuh untuk mempertahankan kesetiaan mereka. Namun demikian, ketika mereka mendengar bahwa orang-orang Pamingit mengalami tekanan yang berat dari golongan hitam, timbullah perasaan yang lain di dalam diri mereka. Sebab apapun yang terjadi di antara mereka, permusuhan yang bagaimanapun tajamnya, namun orang Banyu Biru dan Pamingit adalah orang-orang dari cabang aliran darah yang sama. Mereka semula adalah orang-orang dari daerah Perdikan Pangrantunan. Ayah-ayah mereka, kakek-kakek mereka telah bersama-sama bekerja untuk tanah ini, Banyu Biru dan Pamingit. Bagi orang Banyu Biru, orang-orang Pamingit adalah orang-orang yang masih bersangkut paut dengan darah keturunan mereka. Di Pamingit tinggallah kemenakan-kemenakan mereka, atau sepupu mereka, atau paman mereka. Demikian pula sebaliknya. Sehingga dengan demikian, apakah mereka akan merelakan darah mereka yang mengalir di dalam tubuh saudara-saudara mereka itu memercik dari luka-luka mereka karena pokal orang-orang golongan hitam? Karena pertanyaan-pertanyaan itulah maka mereka masih tetap berdiam diri. Agaknya Aryo Saloka telah mengamati keadaan dengan tepatnya. Sekali lagi ia memandang gurunya, demikian Maiso Jenar memandang langsung mata muridnya. Tahulah ia apa yang tersirat di hatinya. Karena itu ia pun menjadi terharu. Tetapi ia tidak berkata apapun selain beberapa kali mengangguk-anggukkan kepalanya. Yang terdengar kemudian adalah suara Aryo Saloka. "Paman-paman sekalian, pemimpin Laskar Banyu Biru yang setia, agaknya aku tahu apa yang tersimpan di dalam dada kalian. Ketika aku ajukan beberapa pertanyaan kepada kalian, tetap berdiam diri. Sebab kalian tidak meyakini apa yang bergolak di dalam dada kalian. Karena itu, cobalah biar aku menebaknya. Bukankah kalian merasa bahwa kalian tidak rela mendengar cerita bahwa saudara-saudara kalian terpaksa mengalami tekanan yang berat dari golongan hitam? Bukankah kalian tidak rela bahwa orang-orang hitam itu akan menguasai Pamingit, gumpalan dari tanah Perdikan Pangrantunan yang perkasa?
tanah perdikan yang dengan susah payah dibangun oleh Eyang Surodipoyono beserta kakek-kakek serta ayah bunda kalian. Para pemimpin Laskar Banyu Biru itu masih agak bingung. Mereka belum tahu benar arah pembicaraan Aryo Saloka. Akhirnya Aryo Saloka berkata dengan terangnya, seperti terangnya matahari di siang yang panas itu. Nah, paman-paman sekalian, yakinlah bahwa aku sependapat dengan kalian. Dengan pertanyaan-pertanyaanku yang pertama, sebenarnya aku hanya ingin mendapat keyakinan akan hati nurani kalian. Apakah kalian masih marah dan mendendam kepada saudara-saudara kita dari Pamingit itu? Tetapi ternyata kalian telah menempuh pergolakan perasaan yang membendung perasaan dendam itu. Memang kita seharusnya tidak mendendamnya, meskipun seandainya saudara-saudara kita dari Pamingit itu masih tetap berada di pendopo ini. Kita datang untuk menegakkan kebenaran, bukan untuk melepaskan dendam kita. Para pemimpin Laskar Banyu Biru itu tiba-tiba menegakkan kepala mereka. Untuk beberapa saat mereka saling berpandangan. Kalau demikian, Aryo meneruskan, paman-paman yang perkasa, tinggalkan pendopo ini segera. Kembalilah ke dalam pasukan kalian dan siapkanlah mereka. Kita bawa separuh dari seluruh Laskar Banyu Biru ke Pamingit. Kita tempatkan diri di bawah pimpinan Eyang Surodipoyono untuk menumpas golongan hitam itu. Apakah kalian sependapat? Pasti, teriak mereka serentak. Kami sependapat dan kami segera akan melaksanakannya. Bagus, potong Aryo Saloka. Kita akan berangkat segera setelah separuh dari Laskar kita berkumpul di alun-alun. Aryo tidak perlu mengulangi perintahnya kembali. Para pemimpin itu segera berdiri dan berlompatan ke halaman. Segera mereka berada di atas punggung kuda masing-masing untuk kemudian melesat seperti angin. Mereka ternyata masih menyala rasa kesetiakawanan yang mendalam. Mereka ternyata lebih mendendam kepada golongan hitam daripada kepada orang-orang Pamingit. Dan sekarang perasaan itu diungkapnya kembali. Peninggal mereka di pendopo itu masih duduk selain Aryo Saloka Maiso Jenar, Kebo Kanigoro, Roro Wilis Endang Widuri, Mantingan Wirosaba Wonomerto Bantaran, Penjawi Jaladri dan Sendang Parapat. Kemudian kepada Maiso Jenar, Aryo Saloka berkata, apakah kita yang berada di pendopo ini akan berangkat semuanya? Jangan Aryo, jawab Maiso Jenar. Kita harus berhati-hati, bukankah tersebar berita bahwa Nogososro dan Sabu Inten masih berada di Banyu Biru? Kita dapat menduga bahwa kabar itu sengaja disiarkan untuk menimbulkan keributan. Namun kita dapat menduga lain. Mungkin mereka benar-benar masih berpendapat bahwa keris-keris itu berada di Banyu Biru. Karena itu biarlah Kiai Wonomerto dan Sendang Parapat yang belum sembuh benar tinggal di sini, didampingi oleh Kakang Mantingan dan Wirosaba. Selain itu biarlah Wilis tinggal di sini pula. Dan bagaimanakah sebaiknya dengan Endang Widuri? Tanya Maiso Jenar kepada Kebo Kanigoro. Aku ikut dengan paman Maiso Jenar, Endang Widuri menyaut sebelum ayahnya menjawab. Jangan Widuri, potong ayahnya. Kali ini jangan kita menghadapi lawan yang tak terduga kekuatannya. Aku telah dapat menduganya, jawab Widuri. Laskar Eyang Surodipoyono hanya terpaut sedikit dari kekuatan Bugel Kaliki di hari pertama. Di hari kedua kekuatan itu akan lebih banyak mengalami kegoncangan. Katakan bahwa Laskar Pamingit mengalami kekalahan 2 kali lipat dari hari pertama. Tetapi kekuatan Eyang Surodipoyono masih lebih dari 3/4 dari kekuatan lawan. Nah, kalau demikian mereka malam nanti pasti sudah mundur ke Pangrantunan. Dengan tambahan Laskar Kakang Aryo Saloka yang segar, kekuatan akan berimbang kembali. Lebih-lebih tokoh-tokohnya akan mampu lagi berbuat seenaknya.
Dan apakah gunanya ayah ikut serta kalau ayah tidak mampu mengalahkan orang-orang yang bernama Nogoposo atau Simorudro atau Soro Sarunggi? Jangan sesurah panjang-panjang, Widuri, potong ayahnya. Sedang orang-orang yang mendengarkan terpaksa tersenyum-senyum. Namun di dalam hati mereka terasa betapa mereka mengagumi gadis itu. Agaknya ia benar-benar dapat membuat gambaran dari medan di Pamingit dengan perhitungan yang baik. Kemudian terdengarlah Kebo Kanigoro meneruskan, meskipun agaknya kau benar, namun kita harus berhati-hati. Mereka akan berbuat jauh lebih dahsyat daripada yang kau duga. Sebab orang-orang dari golongan hitam itu membenarkan segala cara untuk mencapai tujuan. Bahkan cara-cara yang kadang-kadang melanggar hukum-hukum peri kemanusiaan. Meski akan menakut-nakuti kau dengan cara yang tak wajar. Aku tidak ikut, jawab Widuri. Kebo Kanigoro menggelengkan kepalanya, katanya, hanya prajurit yang baik yang dapat bertempur melawan golongan hitam. Aku prajurit yang baik, jawab Widuri. Prajurit yang baik akan selalu patuh kepada perintah. Nah, dengarlah perintah pemimpin pasukan Aryo Saloko, sahut ayahnya. Endang Widuri mengerutkan keningnya. Beberapa orang terpaksa tertawa mendengarkan perdebatan itu. Dengan wajah cemberut, gadis itu mandang Aryo Saloko. Aryo Saloko sendiri menjadi bingung. Ia tahu maksud Kebo Kanigoro. Akan tetapi dalam hati kecilnya ingin mengajak gadis itu serta. Entahlah apa sebabnya, tetapi diingatnya bahwa bahaya akan datang setiap waktu. Maka ia pun berpendapat bahwa sebaiknya Endang Widuri tidak ikut serta, apalagi Roro Wilis pun tidak. Tetapi sebelum ia sempat menjawab, terdengar Endang Widuri berkata, Baiklah, aku sudah tahu jawaban Kakang Aryo Saloko. Ia pasti akan berpihak kepada ayah. Aryo Saloko tersenyum, kemudian terdengar Widuri meneruskan, biarlah aku tinggal bersama Bibi Wilis dan Eyang Wonomerto. Bukankah begitu, Bibi? Tentu, kau menemani aku di sini, jawab Wilis. Dan biarlah Paman Mantingan nanti bercerita tentang Barotayuda. Dan Paman Wirosobo akan meniup seruling hingga beringin kurung itu nanti menari-nari. Bukan begitu, Paman? Wilis meneruskan. Mudah-mudahan, sahut Wirosobo sambil tertawa. Tetapi itu tidak penting. Sebenarnya Paman Maiso Jenar yang paling berkeberatan aku ikut serta, Widuri meneruskan. Mengapa aku? Sahut Maiso Jenar. Bukankah Paman menghendaki aku tinggal menunggu Bibi Wilis, supaya Bibi Wilis tidak hilang? Paman Maiso Jenar takut kalau orang yang disebut ular laut dari Nusa Kambangan datang menjemput Bibi. Dan kata-kata Widuri terputus. Ia memekik kecil ketika Roro Wilis mencubitnya. Tobat, Bibi, aduh. Roro Wilis tiba-tiba menundukkan mukanya. Terasa rona merah yang panas menjalar ke pipinya. Jangan nakal, Widuri, ayahnya menasihatinya. Tidak, aku tidak nakal. Jangan-jangan cubit lagi, dagingku akan terkelupas. Bibi, kalau mencubit sakitnya bukan main. Mau tidak mau, Wilis terpaksa tersenyum. Memang Widuri benar-benar nakal. Ia tidak peduli berhadapan dengan siapapun. Kalau teringat sesuatu yang menarik hatinya untuk menggoda, ia pun berbuatlah. Sementara itu para pemimpin Banyu Biru telah sampai ke pasukan masing-masing. Segera mereka mempersiapkan laskar mereka. Separuh akan dibawa ke Pamingit. Mula-mula setiap orang di dalam laskar Banyu Biru menjadi heran. Mengapa tiba-tiba mereka harus membantu Pamingit? Namun setelah mendapat penjelasan dari para pemimpinnya, mereka pun sadar akan tugas itu. Tugas yang harus dikedepankan. Menumpas setiap gerombolan yang mengkhianati kemanusiaan. Mengkhianati ketentraman hidup rakyat yang tinggal jauh di sekitar daerah mereka. Bahkan tujuan jangka jauh yang telah mereka rintis. Mencari pusaka yang dapat membawa mereka kepada jabatan tertinggi di Demak
Yang tinggal di Banyu Biru pun segera mempersiapkan diri mereka pula. Mereka mengamati senjata-senjata mereka. Apakah senjata mereka telah siap untuk melawan musuh yang berbahaya? Beberapa orang yang harus tinggal di Banyu Biru menjadi kecewa. Sebenarnya mereka ingin turut di dalam laskar yang akan pergi ke Pamingit. Tetapi mereka pun sadar bahwa mereka mempunyai tugas yang penting pula di Banyu Biru. Demikianlah ketika matahari telah memanjat lebih tinggi lagi di atas pucuk pohon sawo kecik di halaman Banyu Biru itu, mulailah ujung laskar Banyu Biru masuk alun-alun. Kelompok demi kelompok. Dari wajah mereka nampaklah betapa besar hati mereka setelah berkesempatan untuk menginjakkan kaki mereka di atas tanah pusaka. Betapa mereka merasakan kenikmatan yang mengetuk-ngetuk dada mereka. Meskipun terasa bahwa tanah tercinta ini telah mengalami beberapa kemunduran, tetapi telah beberapa tahun mereka mengasingkan diri di dalam masa-masa yang prihatin. Akhirnya mereka dapat menginjakkan kaki mereka di bumi tercinta ini kembali. Di sekitar alun-alun itu pun kemudian berduyun-duyun rakyat Banyu Biru menyaksikan putra-putra daerah mereka yang setia, yang selama ini menghilang dari kampung halaman karena tekanan-tekanan orang Pamingit. Namun ternyata mereka sekarang datang kembali dengan senjata di tangan. Setelah pasukan itu semuanya memasuki alun-alun, maka berkumpullah setiap pimpinan kelompok laskar itu di hadapan Aryo Saloka. Dengan hati-hati Aryo Saloka memberikan beberapa penjelasan kepada mereka. Apakah sebabnya mereka kini harus menempatkan diri di bawah pimpinan Ki Ageng Surodipoyono? Dalam keadaan seperti sekarang ini, Ki Ageng Suro memang harus memegang seluruh pimpinan atas Banyu Biru dan Pamingit. Tak ada orang lain yang lebih berhak daripadanya. Sedang Ki Ageng Surodipoyono sekarang sedang berjuang melawan golongan hitam. Namun lawannya terlalu besar. Lawannya memiliki keunggulan yang tak dapat diatasinya. Nah, apakah kalian pewaris tanah perdikan Pangrantunan yang kemudian bernama Banyu Biru ini akan tinggal diam menyaksikan orang yang cikal bakal tanah ini mengalami bencana? Terdengar jawaban Woto Rubuh. Kami bela Ki Ageng Dipoyono dengan segenap tenaga yang ada pada kita. Terima kasih. Tentunya separuh dari kalian akan kubawa ke Pamingit. Separuh tetap tinggal di sini untuk menjaga kemungkinan yang tak kami harapkan di tanah ini. Kemudian siang hari kalian kami perkenankan untuk beberapa saat meninggalkan pasukan. Barangkali kalian ingin melihat sanak keluarga dan orang yang kalian rindukan. Nanti kalau matahari telah membuat bayanganmu sepanjang badan, kalian harus berkumpul kembali di alun-alun ini. Aku mengharap sedikit lewat tengah malam, kalian harus sudah berada di Pangrantunan, kata Aryo Saloka. Ketika penjelasan Aryo Saloka itu diberikan kepada setiap kelompok oleh para pemimpin kelompok, bersoraklah mereka menerima kebijaksanaan Aryo dengan sepenuh hati. Tidak saja sebagai lazimnya seorang prajurit yang baik, namun karena ternyata Aryo Saloka telah berpikir seperti apa yang mereka pikirkan. Aryo tidak menutup mata atas kemungkinan yang ada di dalam dada laskarnya. Sebab ia sendiri merasakan betapa rindunya kepada halamannya, kepada setiap bunga yang berkembang, lebih dari kepada bundanya. Tetapi sampai saat ini orang yang dirindukannya masih belum diketemukannya. Bahkan ia tidak tahu apa yang terjadi atas ibunya di Pamingit. Apakah orang-orang dari golongan hitam itu tidak mengganggunya? Tiba-tiba Aryo menjadi tidak sabar lagi. Namun ia sadar tidak bisa membawa laskarnya ke jurang kebinasaan hanya karena dirinya merindukan ibunya. Karena itu ia telah mencoba menekan perasaannya untuk mempertahankan keseimbangannya sebagai seorang pemimpin. Saat kemudian bubarlah barisan yang berada di alun-alun itu. Masing-masing berjalan dengan tergesa-gesa.
bertebaran ke segenap penjuru Banyu Biru. Beberapa orang yang tidak mempunyai kepentingan lagi dengan orang lain, karena hampir seluruh keluarganya telah menyertainya ke Gedong Songo, ingin juga berjalan-jalan berkeliling kota, melihat-lihat perubahan yang timbul selama kota ini ditinggalkan. Kadang mereka singgah juga ke rumah kenalan mereka, namun kenalan mereka telah menerima mereka dengan ketakutan. Jangan-jangan Laskar Banyu Biru ini akan mengganggunya seperti cerita yang selama ini selalu didengar tentang mereka. Bahkan Laskar Banyu Biru tidak lebih dari gerombolan penyamun dan perampok yang hanya mampu membuat kacau dan bencana. Namun setelah mereka mengetahui apa yang telah dilakukan Laskar Banyu Biru itu, yang dengan ramah menyapa mereka memberi salam gairah seperti dahulu. Sadarlah mereka bahwa Laskar Banyu Biru adalah laskar yang selama ini berjuang untuk kepentingan mereka. Sisa waktu mereka pergunakan untuk beristirahat di bawah pohon-pohon yang rindang, di gardu-gardu dan di tempat yang sejuk. Mereka tidak tahu apakah nanti mereka masih mempunyai waktu untuk beristirahat. Di perjalanan tak banyaklah orang yang dipersoalkan oleh Aryo Saloko dengan gurunya serta Kebo Kanigoro. Angan-angannya lebih banyak dicekam oleh kegelisahan tentang nasib ibunya. Namun demikian ia tetap dalam keseimbangan yang baik. Dua orang telah diperintahkannya untuk berjalan berkuda mendahuluinya. Mereka harus mengetahui apakah Laskar Pamingit yang dipimpin oleh Wulungan dan Ki Ageng Surodipoyono berada di Pangrantunan atau di Kapanda.